berkat atau salib ini adalah sebuah kutuk? Silakan. Ya, perlu semua pendengar tahu bahwa orang yang disalibkan di dalam di kayu salib itu harus sempurna sebagai pendosa, sebagai orang yang benar-benar dinyatakan bahwa dia itu benar-benar manusia itu sesuai dengan buat perjanjian lama. Jadi sudah jelas bahwa persyaratan untuk Allah memilih seorang penebus itu menebus manusia dari kutuk maut dan dosa kebinasaan, ya harus benar-benar dia adalah seorang sempurna yang dinyatakan sebagai manusia yang terkutuk. Kalau dia tidak sempurna dinyatakan sebagai manusia terkutuk, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menebus dosa. Paham ya? Itu yang memberikan syarat itu siapa, Bang? Karena yang setahu saya, yang dikutuk itulah yang disalib. Kalau orang yang dikutuk itu pelaku dosa. Ulangan 21 nomor 22, 23. Apabila engkau menghukum orang karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel. Artinya kutuk itu berlaku pada yang disalib. Tidak ada hubungannya dengan harus suci, bersih. Justru yang dikutuk ini adalah orang yang justru yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Itu, Bang. Kenapa jadi yang disalib adalah orang yang suci? Itu yang memutuskan bahwa yang disalib itu harus orang suci, itu siapa yang memutuskan kayak gitu, abangku? Kan? Ya memang kan sudah dinubuatkan bahwa dia akan terhitung dari antara orang-orang pemberontak. Dia terhitung sebagai orang kriminal. Dia terhitung sebagai orang pendosa. Tapi apakah dia yang melakukan itu? Bukan, jangan salah. Apakah dia orang yang harusnya dia yang manusia terkutuk? Sebenarnya bukan dia hanya substitusinya kita manusia yang mau ditebus Tuhan. Tidak ada dosa di dalam kehidupannya dia selama dia itu ada. Dosa manusia, kutukan yang harusnya disematkan, ditimpakan kepada manusia, itulah yang dia ambil, dia gantikan dalam dirinya yang sempurna itu. Tetapi persyaratan untuk orang di atas kayu salib itu untuk menebus dosa adalah bagian dari manusia yang terkutuk. Itu yang seperti di Ulangan tadi dibilang, memang harus itu. Iya, Anda mensyaratkan orang yang mati disalib itu harus orang suci, gitu kan ya? Sementara tradisi salib itu hanya ada dua yang menganutnya. Pertama, Yahudi menyalibkan orang dikarenakan orang itu dikutuk oleh Elohim karena melakukan dosa besar. Orang itu Romawi juga melakukan hal tersebut. Kalau mereka itu pelaku kriminalisasi atau pelaku kejahatan, menjadi musuh negara, itu disalibkan. Kristen gak ada hadir pada saat itu, gak ada. Pada saat penyaliban terjadi yang didasari atas kutukan Tuhan terhadap oknum yang disalib ini, Kristen gak ada. Tiba-tiba saja muncul Kristen ini mengajarkan bahwa yang disalib itu adalah penebus dosa, padahal yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Paulus ini kemudian mengutip, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tertulisnya itu di mana? Tertulisnya di Ulangan 21, 22, 23. Berarti yang disalib ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, apakah Yesus itu orang yang dikutuk oleh Elohim? Kalau tidak, berarti bukan Yesus yang disalib. Gitu, Bang. Jelas bahwa yang digantung itu, persyaratan untuk digantung menjadi penebus itu, orang yang dihukum mati itu harus orang benar-benar yang dinyatakan secara hukum Taurat adalah orang yang terkutuk. Nah,
Berarti kalau hukum Dia adalah dia orang yang berbuat dosa. ya, Pernahkah dia tercatat di dalam perjalanan hidupnya 33 tahun dia melakukan kejahatan? tidak pernah. Oleh karena itu bukan dia. Iya. Justru harus manusia. Saudara, sekali lagi. Syarat untuk disalib menurut tradisi Yahudi apa? Kalau Yahudi jelas dia karena dia pembuat dosa kejahatan. Pembuat dosa. Kalau Ya. syarat menurut Taurat agar orang itu disalib Yahudi apa? dan Taurat kan itu sama dia pakai. Sabar, enggak, bukan. Menurut Taurat, syarat untuk disalib menurut Taurat itu apa? Ya itu yang harus dibunuh, harus mati kalau misalnya Ya, orang syarat untuk disalib menurut Taurat itu apa? syarat untuk. Gimana ini pertanyaannya? Loh, syarat untuk disalibkan seseorang menurut Taurat apa syaratnya? Syarat menurut Taurat. Yes dong. Kan Paulus mengutip Taurat, Bang. Sebab ada tertulis, ulangan itu kan Taurat. Nah, syarat disalib menurut Taurat itu apa? Ya itulah karena dia memenuhi semua karakter bukti-bukti bahwa dia itu seorang yang harus mati, harus dihukum mati. Karena apa dia harus dihukum mati menurut Taurat? Karena dia adalah dia adalah pelaku dosa kan, pelaku kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus ini melakukan dosa apa? Apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan dosa. Berarti tidak memenuhi syarat. Iya. Kan syaratnya harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu syarat Taurat. Anda mengatakan Yesus tidak pilih dosa. Berarti tidak memenuhi syarat. Mana yang betul? Dia datang ke dunia untuk menggantikan kita. Ya itu konsep di Kristen, abangku. Saya ngerti kalau itu Kristen punya resep, punya konsep. Itu Kristen punya itu konsep. Kita harus mendudukkan hukum salib itu adalah asalnya dari Bani Israel dulu. Dasar-dasar penyaliban terjadi terhadap oknum karena dia memenuhi syarat. Apa itu? Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu syaratnya. Apakah Yesus memenuhi dua syarat tersebut? Jelas dia memenuhi itu. Oke, tolong tunjukkan dosa Yesus apa? Yesus tidak melakukan dosa tetapi ya saya Tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa berarti dia tidak memenuhi syarat. menunjukkan kakinya. Tidak ada syarat itu, kawan. Syarat itu nggak ada. Itu syarat yang dibuat-buat oleh Aliteng. Loh, sekarang tunjukkan syarat itu tertulis di mana di dalam kitab Taurat. Harusnya memang harusnya dia tidak disalibkan. Nah, Bagaimana itu berarti yang disalib. caranya dia mau menyelamatkan manusia itu dari hukuman dosa? Bagaimana caranya? Dia harus berkenosis, dia harus turun, dia harus jadi Itu Kristen. Saya minta syarat penyaliban menurut Taurat karena Yesus ini hidup di zaman Taurat. Yesus hidup di tengah-tengah Bani Israel. Yesus tidak hidup di Romawi. Jadi kalau dikatakan syaratnya adalah satu, dia harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dia dikutuk oleh Elohim. Dan ini tidak ditemukan terhadap Yesus. Maka siapa yang memenuhi syarat? Yudas melakukan dosa. Sudah, tunggu. Yudas melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Suap. Yohanes 12, dia disuap. Kemudian di dalam kitab Amsal 23 nomor 17, yang makan suap ini, Amsal 17:23, yang makan suap ini adalah yang dikutuk oleh Tuhan. Dia yang disebut orang fasik. Kemudian Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Berarti yang memenuhi syarat untuk disalib bukan Yesus tapi Yudas.
Ini kan, ya ini argumentasi, ini asumsi. Tetapi sebenarnya Data, saudaraku, itu data. Itu data. Itu bukan asumsi, itu data. Itu data. Pertanyaannya, kalau ada persyaratan untuk orang disalibkan menurut Taurat, tidak ada secara spesifik. Alkitab tidak menjelaskan. Oh tidak. Memang Ulangan 21. hukuman Ulangan mati. 21. Nomor 2223. Memang Itu hukuman syaratnya. mati. Syarat disalib menurut hukum Taurat itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Syarat orang disebut dikutuk Elohim ketika Elohim sendiri yang mengutuknya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Yang melakukan Yudas lah. Ya, Yudas. Iya. Terus kenapa harus Yesus? yang melakukan dosa itu yang harus terkutuk siapa? Manusia kan? Iya, manusia. Kutuk manusia. Justru itulah dosa manusia itu disubstitusikan kepada Tuhan Yesus untuk dia. Oh, tidak bisa begitu. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Saudara, tidak ada syarat itu di dalam ajaran Yesus bahwasanya dosa ditebus dengan menggunakan orang benar. Enggak ada. Yesus mengajarkan, saudara, di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada orang Yahudi untuk dipersembahkan? Tuhan atau hewan? Apa? Yang diperintahkan Nabi Musa untuk dipersembahkan sebagai penebus dosa, hewan atau Tuhan? Kalau zaman Musa, zaman Taurat kan darah hewan, masih hewan. Nah, hewan, Ya. hewan kan? Hewan. Hewan dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus itu kitabnya perjanjian lama, bukan perjanjian baru kitabnya Yesus. Tetapi justru setelah dia ada, hidup, dan dia menjadi tumbal, dia menggantikan kita Jadi dari tumbal. dosa kita. Ya, harusnya kita yang disalib, dia yang naik, dia yang menggantikan kita. Karena itu Lucu. ada Itu di mana poin? tentang kekristenan. Di mana poin itu terjadi bahwasanya orang benar dipakai tebusan untuk orang yang bersalah. Itu itu Paulus. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Itu ajaran yang muncul, kawan. Itu Supaya di dalam ajaran. Itu ajaran yang muncul belakangan itu. Kita harus berpacu kepada pengajaran Yesus, bukan kepada pengajaran yang muncul, yang belakangan muncul. Yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Siapa yang membuatnya dosa? Allah itu yang membuat dia menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Dia tidak mengenal dosa. Itu yang kamu baca itu firman Tuhan. Segala firman yang ditulis di dalam kitab ini adalah ilham daripada Roh Kudus, daripada di mana Paulus di mana Paulus mengatakan bahwa dia menulis berdasarkan Roh Kudus, itu di mana tertulis? kita ini ayat firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan segala ilham yang ditulis. Iya, segala ilham yang diberikan kepada seorang nabi itu adalah firman Tuhan. Sekarang di mana Paulus itu mengaku kalau dia menerima ilham? Ya, orang yang minta ilham kan kelihatan kebuannya, bro. Dia nggak tentang kejahatan. Dia belum pernah menulis tentang kesesatan. Dia menulis tentang etika Syukran. kebaikan, Masya kebenaran, Allah. mukjizat daripada Tuhan Yesus. Gak ada lain. Jadi sekarang- mana? Jadi sekarang jelas sekali, jelas yang harus didengarkan Paulus atau Elohim. Ya, dari mana kita bisa tahu? Bisa juga Tuhan berbicara langsung kepada kita melalui firman. Bisa juga dia pakai rasul. Ya, masa? Enggak, saya tanya dulu. Yang mana yang harus kita dengarkan, Elohim kah yang berfirman Bisa. kepada nabi-nabi Yahudi atau Paulus? Bisa Paulus, kenapa Paulus kita tidak bisa dengar? Di mana kemudian Paulus diutus sebagai nabi? Kembali lagi yang di dalam bagaimana dia
Yang di Damsik itu beda lagi, itu tema beda lagi. Yang datang kepada Paulus, di Damsik itu bukan Yesus. Sekarang kita kembali ke tema kita ini, Bukan kawan. Yesus. Padahal Yesus sendiri sudah aku ialah Yesus yang kau aniaya. Kok bilang Bukan, Yesus? itu Kristus palsu yang membawa-bawa nama Yesus. Sekarang kita kembali kepada tema ini. Salah menulis. Kembali ke tema kita, kawan. Salib itu berkat atau kutuk? Aduh, itu mahal sekali bagi kita. Karena kalau bukan salib itu kita nggak bisa ditebus. Saya ulang lagi. Salib itu berkat atau kutuk? Berkatlah untuk kita. Dalilnya di mana? Tunjukkan ke saya. Dalil. Kalau saya katakan salib itu adalah kutuk, saya jelas katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33, di dalam Ulangan 21 nomor 2223, salib itu adalah kutuk Tuhan. Ya. Sebab orang yang digantung di salib, yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman berada menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyangmu kepadamu, yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jadi dalil mengatakan salib itu kutuk. Coba dalilnya salib itu berkat itu di mana? Silakan. Galatia 13 ayat 13 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kutuk. Ya, di dalam hukum Taurat itu ada kutuk ya. Dengan jalan kita dikutuk. Kutuk lagi. Dengan salah. Dia hanya Kutuk lagi. Terkutuklah orang yang Terkutuk lagi. Kutuk. Ya kutuk. Yes. Menjadi kutuk. Yang saya tanya, salib itu berkah atau kutuk? Kalau dia berkah, dalilnya mana? Yang Anda tunjukkan cuman kutuk. Kita orang Kristen gak akan diselamatkan. Ya sudah, mana dalilnya kalau salib itu adalah berkah? Mana? Tunjukkan kepada saya, saudaraku, supaya orang Kristen se-Indonesia ini tidak dibodohi terus. Sudah mulai jelas, sudah mulai mengerti. Tunjukkan kepada kita ini supaya jemaat-jemaat gereja itu paham, oh selama ini ternyata kita tertipu, ternyata salib itu adalah kutuk. Pertanyaannya boleh diganti. Salib Yesus disalib. Bagi Kristen salib itu adalah hidup. Itu bagi Kristen, saya hargai itu. Salib itu adalah jalan supaya Kristen itu memperoleh Tuhan bernama Kristus. Tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Orang Kristen percaya Tuhan gak perlu lagi memperoleh Tuhan karena salib. Itu narasi salah itu. Orang Kristen dia percaya Tuhan sudah memiliki Kristus. Saya masih menunggu dalil di mana disebutkan hukuman salib itu adalah berkah. Silakan. Sudah saya katakan tadi Roma 3 ayat 13. Itu kutuk itu. Iya, karena seharusnya kita digantung di kayu salib. Harusnya ya, salib itu kutuk. Iya, ketika Anda kemudian yang harusnya dikutuk, dipindahkan kutuk itu kepada Yesus. Ya kan? Ya. Kalau Anda yang disalib, wajar Anda melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah itu dia. Anda saja tidak mau. Apalagi Yesus. Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus tidak memenuhi syarat. Dia berani, dia mau. Yesus tidak memenuhi syarat. Tadi apa syaratnya orang itu bisa dikutuk, bisa digantung? Syaratnya melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus tidak memiliki dosa itu, nggak lolos dia. Yang kedua, orang itu dikutuk. Orang itu dikutuk oleh Elohim. Yesus bukan orang dikutuk, tidak lolos lagi. Satu-satunya kandidat yang bisa menggantikan dosa kalian di atas salib itu hanya Yudas. Nah, itu Yudas.
Orang yang dia bendahara yang suka makan uang gitu. Itu ketahuan. Terima kasih Anda sudah mengupas itu. Itulah sebabnya dia dikutuk. Itu tidak Ulangan 21, ulangan 27. Terkutuklah orang yang makan uang. Ayo, uang 700 suap. tahun sebelum Yesus lahir sudah dibuatkan dia akan naik di kayu salib. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Anda hanya mencocok-cocokkan kitabnya Yahudi. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. 1700 tahun. Syarat disalib pertama melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang memenuhi syarat keduanya? Antara Yesus dan Yudas. Yesus tidak ada dosa, Yudas dosa, dikutukan. Dia yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas lolos. Dia yang harus duduk di situ. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwasanya harusnya kalian yang disalibkan karena kalian yang melakukan dosa, tetapi diserahkan kepada orang yang disalib itu untuk menggantikan kalian. Sementara syarat untuk duduk sebagai orang yang ada digantung itu harus memenuhi dua syarat: melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, yang kedua dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus tidak memenuhi dua syarat itu, berarti yang digantung itu adalah Yudas Iskariot. Hanya 53 ayat 10 ya. Saya baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan keselamatan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai penebus salah, dia akan melihat umurnya akan panjang dan kehendak. Enggak cocok itu, enggak cocok karena Yesus tidak memiliki keturunan. Meremukkan dia memang. Dia harus digantikan. Yesaya itu, Bung, Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan rencana dan ketetapan Allah. Saudara, kitab Yesaya itu kalau Anda baca dari bab 1, Yesaya itu hanya untuk raja-raja Yehuda, tidak ada hubungannya dengan orang Katolik, Roma, Yunani, Kristen, Belanda, Indonesia. Jadi Anda hanya mengambil mencocok-cocokkan supaya ajaran pagan ini masuk ke situ, menganggap bahwa ajaran Anda itu adalah benar. Maaf, tak ada hubungannya itu, kawan. Nah, sekarang Perjanjian Lama, Matius 27 ayat 22. Jika begitu, apakah yang harus diperbuat dengan Yesus yang kau sebut Kristus? Ini kata Pilatus. Dia nggak bersalah loh. nah dia tidak bersalah. Bukan. Memang dia. Nah, sekarang firman Tuhannya Keluaran 27 nomor 23 nomor 7. Dusta jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang benar jangan kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Pertanyaan saya, menurut Elohim boleh nggak Yesus dibunuh? Menurut Elohim? Menurut Elohim, gimana? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Kalau Tuhan nggak sebodoh itu bertanya kepada kita kayak pertanyaan itu. Loh, dalilnya ada kok. Mana bisa dia mau bertanya kepada boleh kamu membunuh saya? Dalilnya ada. Keluaran Kalau ada Tuhan 23. mengatakan, boleh nggak kamu Allah membunuh saya? Boleh nggak kamu membunuh? Tidak mungkin ada. Ini teman-teman sekalian sudah mulai cari pelampung kemana-mana. Dalilnya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut Elohim boleh tidak membunuh Yesus? Mana Elohim itu berbicara tentang hukum itu kepada siapa tujuannya? Keluaran kepada bangsa Yahudi, kepada umatnya, atau kepada dirinya sendiri? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut Elohim boleh tidak dibunuh Yesus ini? Menurut Elohim, kita aja punya hukum positif. Kita membunuh, kita akan dipenjara. Kalau Tuhan bertanya bolehkah membunuh Yesus, nggak ada pertanyaan apa. Dia bertanya kepada bolehkah saya bunuh kepada diriku sendiri. Itu kan pertanyaan Tuhan, itu nggak mungkin. perintah Tuhannya, bro, Yesus jangan kau membunuh, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Karena bisa Bapa mengatakan, saya membunuh kepada diriku sendiri.
Nggak bisa lah, boleh saya bunuh kepada diriku sendiri. Itu kan Oke tadi. teman-teman, kita anggap saudara kita jiwa baru ini tidak sanggup ya. Bukan tidak sanggup. Oke saudara, salam kena Ini dari Bang susah Suma. ini. Bang Suma ini sudah lama. Iya memang susah. Baik-baik. Iya nggak Pertanyaan yang apa-apa. mengatakan bolehkah saya membunuh ini Tuhan Yesus salah. Iya saudara, saya hargai Mana dia pandangan mengatakan boleh saudara. nggak saya bunuh diriku sendiri? Tanya lagi kepada manusia. Manusia siapa yang konyol yang bisa bilang, oh Tuhan kamu boleh bunuh diriku sendiri? Ini kan nggak mungkin. Ini pertanyaan Saudara-saudara kita, Muslim kalau jangan minta permintaan dulu ya. Kalau bertanya, Iya, kawan, jawab iya. akal. Harus tahu dulu pertanyaannya apa. Iya. Memang tidak masuk akal. Iya. Iya. Itu Masa Elohim bertanya, boleh aku membunuh Yesus? Padahal dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus itu dibunuh menurut Elohim? Itu pertanyaan Menurut saya. Allah, menurut Ya. Tuhan. Ya. Menurut Tuhan. Menurut Ya, dia, boleh. Tuhan. Saya kalau Boleh saya boleh tidak Yesus yang tapi dalam boleh nggak dia bunuh dirinya sendiri? Tidak mungkin. Tidak bisa. Iya, oke. Jangan Saudara ayo saudara gimana narasi kita itu? kita sambut tamu kita dulu, saudara jiwa baru. Iya. Halo saudara Kes Juntak, dari sekte mana bang? Assalamualaikum. Waalaikum, dari sekte mana? Seksi apa ini Bang Juma? Yang naik di sini Oten bang, yang naik di sini Oten untuk berdiskusi dengan kita. Kalau saya Muslim Bang Juma. Oke, saudaraku terima kasih. Di mana, tinggal di mana saudaraku ini? Di Pati Serimpuan Bang Juma. Padang Sinampuan itu Sumatera ya? Ya, Sumatera Utara. Iya, saya mau berdiskusi dengan saudara saya Kristen, saudara kita Kristen. Boleh izin saya turunkan, boleh bang? Oke Bang. Nah, siap, makasih saudara. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, boleh saya tidak tanya? Ya, silakan, tema kita masih ada kok sih. Kalau misalnya Tuhan sendiri yang turun ke dunia, dia sendiri yang berinisiatif Hancur dunia ini bang, kalau Tuhan turun ke bumi. untuk menggantikan kita supaya kita diselamatkan. Bukan enggak dia melakukan itu. Kalau manusia Tuhan sudah berdosa, terus dia datang ke dunia untuk menjadi tumbal atas dosa kita. Nggak ada. Itu konsep pagan itu bang, itu konsep pagan. Tuhan itu Tuhan menghapuskan dosa cukup dari langit. 2 Tawarik 14 nomor 7. Aku mendengarkan umatku dari langit dan mengampuni dosa mereka dari langit. Ngapain dia turun ke bumi, hancur bumi ini? Abang pikir Tuhan itu kecil? Tuhan itu maha besar. Manusia melakukan dosa dengan apa? Dengan darah dan daging. Bagaimana dia dari Perintah Tuhan Bagaimana Imamat dari- 1 nomor 2. Aduh, ini Sedangkan saudara kita- Muslim kok ramai kali. sedangkan Muslim semua ini ya minta permintaan. Alamak. Sementara di perjanjian lama dan kaum ini pakai darah binatang, dari hewan. Bagaimana Iya, cara terus ya yang ngajarin ente mempersembahkan darah manusia siapa? Iya, karena harus kan yang ditebus itu manusia bukan hewan. Lah, Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Nggak ada manusia bang, nggak ada. Itu cara Taurat itu. Taurat tidak bisa menebus dosa manusia. Ya sudah, berarti ajaran Anda dengan ajaran Yesus beda. Kagak. Itu bilang. Di mana Yesus mengajarkan mengorbankan manusia? Di mana? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan mengorbankan manusia untuk nebus dosa? Yesus mengajar. Di mana? Di mana? Konyol, mana Tuhan Yesus pernah seperti itu? Oke, saudara
Novi, saudara, jiwa baru, silakan Anda belajar lagi ya, saudaraku ya. Saya izin untuk maafkan saya kawanku, maafkan aku. Maafkan aku. Oke, saudara Novi, dari sekte mana, Mbak? Rambutnya warna hijau ya. Dari mana saudara Novi? Dari sekte mana? Gereja mana maksudku? Silakan. Saudara Novi? Nov? Aduh. Kalau lagi masa untuk suami jangan minta naik dulu ya, Mbak. Satu Oten gugur, cuman bisa kesana kemari entah apa dibilangnya. Kita cari yang sedikit punya kapasitas. Ini mana si Edis ini? Edis. Siapa lagi yang hebat-hebat itu menurut mereka? RK. Mana orang-orang itu? Mana? Di mana mereka? Mana? Saudara Fahmi pasti muslim, tapi tetap minta kalau mau jadi narasumber saudaraku buka sendiri Komal. Habis itu Anda ajak orang-orang itu naik. Jangan di sini. Kalau mau jadi narasumber saya sudah ada, meskipun ilmu saya masih minim kali. Ya minimal saya mencoba untuk memberikan edukasi kan gitu. Bukalah Komal sendiri bang. Ahmad pasti muslim. Ahmad Zaki mau ngapain kesini bang? Narasumber sudah ada bang. Ahmad Bongkar sudah ada narasumber di sini. Muhammad Salim mau ngapain saudaraku? Sudah ada saya di sini. Kalau saya masih minim ilmu, nanti tinggal ditata lagi gitu. Kelamaan soalnya nyari. 3 lawan 2. Iya, saudara Pentol Halena dari gereja mana? Saudara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Ya, ulun dari Kalimantan Selatan ini menyimak saja, Bang Suma. Oh iya, Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, silakan. Mungkin teman-teman kita ini salah tekan kali ya. Waktu saya tinggal sedikit teman, aku mau salat zuhur. Saya sibuk untuk mencari naik turun untuk menaikkan orang Oten. Coba komen di tempatnya siapa? Tempatnya si Edis. Bang Suma sudah nunggu tuh di sini bilang. Halo saudaraku berdua, dari sekte mana? Saudara Dragon dari gereja mana, Bang? Halo? Pening juga lah ini kepala ya. Abang, dari sekte mana? Sekte Kak Blama. Silakan teman-teman yang mau diskusi dari Oten, tapi yang Islam gak usah. Saat ini saya belum butuh diskusi dengan saudara Muslim saya, tapi yang minta permintaan ini sudah puluhan. Rata-rata Muslim. Mau ngapain kawan?
Mau jadi narasumber kah? Kalau mau dari narasumber, buka koma sendiri. Gitu loh maksudnya. Aduh, susah ya teman-teman kita ini. Punya kuping tapi nggak dipakai. Ya habis aja ini waktu saya muter-muter ini nyari Oten Hadi Al-Farisi. Apalagi kawan. Halo, selamat siang. Ya, dari gereja mana Saudara Erfud? Gereja Protestan. Protestan, oke. Tentu abang tadi sudah mendengarkan bagaimana saya berdiskusi dengan salah satu teman kita yang juga dari Protestan, kalau nggak salah ingat tadi, terkait dengan tema ini. Karena di Al-Quran juga membahas salib, di Bible juga membahas salib. Jadi kitab kita sama-sama membahas salib. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah apakah penyaliban itu berkah atau berkat, atau justru penyaliban itu adalah kutuk. Silakan Anda bernarasi duluan. Saya oplet YouTube dulu. Ya. Jadi dalam keimanan kami, penyaliban Yesus itu benar terjadi. Iya. Dan sia-sia keimanan Kristen jika Yesus tidak mati di salib. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah keimanan Kristen, sama saja. Nah, memang banyak orang, banyak apalah yang berusaha menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib lah, tidak bangkit lah. Kalau Yahudi itu mengakui Yesus disalib, tetapi Yahudi tidak mengakui kebangkitan Yesus, tetapi penyaliban itu dia dalangnya. Yahudi itu dalang penyaliban, eksekutornya Romawi. Itu. Jadi namun Islam tidak mengakui penyaliban dan tidak mengakui kebangkitan. Yang adanya diserupakan. Jadi sebenarnya dari kami Bang cuma satu sajanya. Kenapa yang di lapangan itu orang Yahudinya, orang Kristen mula-mula itu pun 12 rasul itu pun orang Yahudinya itu, yang ibunya Yesus pun di situ, istri Kleopas pun di situ melihat penyaliban itu. Kenapa yang di Arab yang abad ke-7 ini mengatakan itu tidak pernah terjadi? Begitu. Nggak kuat orang yang belakangan yang membatalkan, sementara orang pelaku langsung yang melihat itu ramai. Yahudi sendirinya pelakunya itu, dalang itu Yahudinya itu, orang Farisi itu. Kira-kira gitu Bang Cuma, silakan lanjut. Iya. Jadi gini kawan, penyaliban itu memang terjadi. Islam juga mengakui penyaliban itu ada. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kemudian Yahudi juga mengakui di dalam kitab Ulangan 21 yang disalib juga adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan Paulus pun mengakui bahwa yang dikutuk di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang dikutuk Tuhan ini? Apakah Yesus beneran atau Yesus palsu? Karena sebelum kita masuk sampai ke situ, kita harus dudukkan perkara tentang salib ini dulu. Apa salib itu? Apakah salib ini berkat atau salib ini adalah kutuk? Itu dulu. Hukuman salib ini ada di dalam tradisi Yudaism, bahkan tertulis dengan terang di dalam kitab mereka. Kemudian Kristen mengambil salib ini sebagai simbol agama.
Silakan. Kita tidak mau melarang itu, kita menghargai. Cuman permasalahannya kita harus dudukkan akarnya dulu. Salib ini berkat atau kutuk dari Tuhan? Itu dulu bang. Kalau mengenai penyaliban menebus dosa saudara Kristen, ya silakan. Silakan aja dengan pola itu, silakan. Cuman kan penyaliban ini dasarnya harus kembali kepada hukum yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan eksekutornya adalah orang Roma. Menurut Elohim, yang dikutuk ini, yang disalib ini, orang yang dikutuk atau orang yang diberkati? Itu dulu. Bagaimana menurut saudara? Apakah oknum yang dikutuk ini, orang yang disalib ini, orang yang dikutuk Elohim, atau orang yang diberkati oleh Elohim? Silakan. Makasih bang. Menurut perjanjian lama, memang yang mati digantung, baik itu tergantung ataupun di kayu salib, itu yang terkutuk. Dia mati terkutuknya itu. Jadi, tetapi menurut cara kematian pemerintahan Romawi, kalau dia orang Yahudi, dia dihukum matinya secara gantung. Tetapi jika dia orang Romawi, dia dipenggal. Karena Yesus itu orang Yahudi, dia digantung. Sebenarnya Yesus itu nggak terkutuk. Yesus nggak bersalah. Bagus. Yesus tidak bersalah. Yang bersalah sebenarnya dia itu dipolitisasi untuk mati. Di kronologisnya yang perlu kita pertanyakan, seperti apanya sebenarnya kematian Yesus itu? Di mata orang Israel, dia itu sebagai guru yang kesohor, menyembuhkan orang sakit, menjelekkan orang buta, menyembuhkan orang kusta. Sebenarnya orang Yahudi itu salut dengan Yesus, dengan luar biasanya. Ini kok bisa hebat kali nih guru satu ini. Orang mati pun bisa dibangkitkannya. Hingga pada hari raya Palem, hari raya Pondok Daun, mereka bersorak semua, "Terpujilah dia, Hosana, penyelamat bangsa yang datang dari Allah," katanya. Tetapi ingat, jangan silap, yang di benak mereka tidak seperti yang di benak Yesus. Yang di benak orang Yahudi keramaian pada saat itu, Yesus ini Mesias untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Padahal tidak. Yesus itu menyelamatkan manusia dari penjajahan dosa, bukan dari penjajahan Roma. Kecewalah mereka ini. Dan dimanfaatkanlah itu oleh orang Farisi yang juga tidak mengakui itu Mesias gadung-gadungannya itu, penyihirnya itu katanya. Dia melakukan mukjizat, dia menggunakan iblis untuk melakukan mukjizat. Itunya tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus. Nggak percaya dia. Akhirnya dia menggunakan tangan orang Romawi untuk menyalibkan Yesus. Sebenarnya Yesus nggak bersalah, nggak terkutuk, dia menanggung kutuk dia itu. Saya kembalikan kepada tema. Anda tidak menyentuh tema. Pertanyaan saya, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Itu pertanyaan saya, Bang. Secara teori ya, itu orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Nah, secara teori, tetapi secara praktis, bukan teori aja. Bukan teori aja, itu praktek. Tidak, tunggu. Anda sudah panjang lebar tapi nggak nyambung. Kan pertanyaannya adalah, apakah yang disalib ini orang yang dikutuk oleh Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Kalau dia adalah orang yang diberkati oleh Elohim yang disalib, berarti Yesuslah orangnya. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, aku mengasihinya. Ya kan? Berarti Yesuslah orangnya. Tapi kalau yang digantung di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, harus jujur, itu bukan Yesus. Karena menurut Paulus nih, ini legitimasi dari Paulus. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 23. Salib itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kebodohan.
bagi orang-orang non-Yahudi. Salib bagi non-Yahudi itu adalah sebuah kebodohan. Jadi hanya orang bodoh yang bisa menerima konsep salib itu. 1 Korintus 1 nomor 23. Sedangkan salib bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan. Sedangkan salib bagi orang non-Yahudi itu adalah satu kebodohan. Memang betul. Fakta itu real. Hanya orang bodoh yang bisa kemudian memahami bahwa orang yang dikutuk Elohim itu adalah Tuhan. Hanya orang bodoh. Itu data Paulus, Bang. Itu data Paulus. Makanya saya kembali untuk mempertanyakan tema ini. Apakah yang digantung di atas salib itu orang yang dikutuk oleh Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Silakan. Harus tertuju kepada tema kita. Jangan membias kemana-mana. Itu dulu. Oke. Silakan. Salib berkah atau kutuk. Orang yang disalib itu, jika dia disalib karena perbuatannya sehingga dia layak menerima salib itu, karena perbuatan kejahatannya sehingga dia disalibkan, maka dia terkutuk. Nah, Jika dia tidak melakukan kejahatan satupun, namun dia disalibkan, maka dia tidak terkutuk. nah sekarang di mana itu terjadi? Bukan pelaku dosa dikutuk oleh Tuhan. Di mana itu terjadi Tuhan salah kutuk? Sabar. Di mana Tuhan itu salah kutuk? Di mana? Yang harusnya dikutuk adalah pelakunya, kenapa dikutuk orang lain? Berarti Tuhan salah kutuk. Tuhan tidak tahu. Salah kutuk berarti. Dan itu terjadi di mana? Makanya Paulus itu sudah betul. Dalam 1 Korintus 1 nomor 23, salib itu adalah satu kebodohan bagi non-Yahudi. Betul. Kalau Tuhan mengutuk orang yang tidak salah sasaran, salah kutuk berarti. Atau kalian yang salah sembah. Ayo silakan tunjukkan di mana datanya Tuhan mengutuk orang yang benar. Karena yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah orang yang bersalah. Sedangkan orang yang bersalah, Yesus tidak bersalah. Kenapa dia dikutuk? Berarti salah kutuk. Kutanya dulu kau Juma. Kau kan udah sama-sama lah kita baca ayat Alkitab itu. Nah, perjalanan Yesus masa hidupnya. Adakah kau temukan kesalahan Yesus dalam perbuatannya? Tidak ada, kecuali fitnah dari Bible. Tidak ada lah dia melakukan perbuatan yang tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Layakkah sebentar dari narasi Alkitab kita baca Matius sampai dengan Yohanes ada empat kitab itu, 4 Injil. Layakkah Yesus disalibkan menurutmu? Tidak layak. Tidak ada syarat terpenuhi untuk Yesus. Tidak layak kan? Tidak layak dong. Kan syarat salib itu satu, harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim, dan itu tidak memenuhi syarat bagi Yesus. Nah sekarang kenapa harus dia yang kau paksakan mati untuk dosa-dosa kalian? Adakah dalil di dalam kitab orang Yahudi? Adakah dalil dalam kitabnya orang Yahudi? Aku lupa ayatnya. Ada ketika di perjamuan Yesus berbisik kepada Yudas, dia berkata, Iblis, laksanakanlah tugasmu, katanya. Seketika itu Yudas seperti dirasuki iblis dan melaporkan kepada orang Farisi dan bermufakat, lalu dia menerima uang itu. Pertanyaannya, ketika Yesus berbisik kepada Yudas, laksanakanlah tugasmu, yang artinya dia dirasuki iblis, sebenarnya Yesus ingin menghindari salib atau bersedia menuju salib? Dari kronologis itu, ingat saudara, Yesus itu menyerahkan segalanya kepada Bapa. Betul? Betul nggak? Yesus menyerahkan segalanya kepada Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Betul? Benar nggak? Jawab dong. Jawab. Nah, betul. Sekarang Bapak berkehendak nggak mengutuk orang yang benar? ya, kayak mana? Cak, ulang lagi. Kan Yesus berdoa, Bapa, biarkanlah cawan ini. Benar. Ya, betul sekali. Bapak tidak
akan mengutuk orang yang benar dan Bapa tidak akan mungkin salah sasaran mengutuk. Betul? Betul dong. Benar. Ah, berarti yang berlaku Betul lah. adalah Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Ketika orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkongkol-kongkol ingin menyalibkan Yesus, kira-kira Bapak yang mengutusnya, yang mengasihi, yang mencintainya ini membiarkan gak? Membiarkan gak? Membiarkan tidak ini orang benar, orang yang dikasihi untuk dikutuk. Membenarkan gak? Dibiarkan kalau Kenapa Elohim? dibiarkan lah? Hah? Serius itu? Kenapa nggak dibiarkan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Dia yang telah mengutus aku tidak tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Itu kata Yesus. Kemudian di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berkuasa tidak ketika kemudian Yudas berkhianat, orang-orang Farisi kemudian membuat kesaksian palsu, imam-imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat. Berkuasa tidak mereka mencelakai Yesus? Ngomong dong bang. Berkuasa enggak orang-orang kerasukan setan ini terhadap Yesus? Berkuasa enggak? Kayak mana? Orang Yahudi? Ketika iblis merasuki Yudas, ketika kemudian iblis merasuki imam kepala mahkamah agama dan semuanya untuk kemudian melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat agar Yesus itu dibunuh, berkuasa enggak mereka? Kalau masalah berkuasa nggak berkuasa, kita ini bebas memilih, kita ini bebas berbuat. Manusia kan bebas, pilihan bebas nih kita ini. Pertanyaan saya, ketika orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi berkongkol-kongkol ingin mencelakai Yesus, berhasil enggak mereka, berkuasa enggak mereka untuk mencelakai Yesus? Kok Pertanyaannya sederhana, berkuasa tidak orang Yahudi? Kok pura-pura bingung abang ini? Kenapa pura-pura bingung bang? Bukan begini pertanyaanmu, berkuasa nggak orang? Sebentar, aku lagi pertanyaanmu ya Juma ya. Berkuasakah orang Iya. Yahudi mencelakai Yesus? Yes. Begitu. Iya. Jawabanmu apa? Diam. Macet. Berkuasa Atau pik. Berkuasa enggak? Tidak. Kenapa macet? Tidak berkuasa. Berkuasa itu berkuasa. Begini. Memang sebentar. Aku kan belum ku jawab. Sebentar dulu. Iya, karena Biar ku jawab macet. dengan tegas. Macet. Berkuasa enggak Sebentar. orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, iblis yang merasuki Yudas untuk mencelakai Yesus? Berkuasa Iya. enggak mereka? Tidak satu pun berkuasa kepada Yesus. Yesus yang berkuasa atas diri. Jikapun dia berkata kehendak Bapak, jangan tertawakan Juma. Saya Adakah aku simpulkan ragu dulu. menjawab pertanyaanmu? Saya simpulkan dulu. Imam kepala, Yudas, iblis, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab tidak berkuasa menyalibkan Yesus. Terima kasih. Benar. Terima kasih. Benar. Berarti yang menyalibkan Yesus siapa? Sebentar. Tapi kau dengarkan dulu penjelasanku. Tetapi Iya, kan Yesus yang tadi ini kan tidak berkuasa. Sebentar. Nah, Kenapa sekarang kau potong Yesusnya. aku? Sekarang Yesusnya. Tetapi Yesus. Yang saya tanya, siapa yang berkuasa menyalibkan Gantianlah. Yesus? Ini pertanyaan, siapa yang berkuasa menyalibkan Yesus? Ketika kemudian orang Farisi, iblis, mahkamah agama kemudian tidak berkuasa, lalu yang menyalibkan Yesus siapa?
Tadi ingat saudara, tadi ingat Tuhan tidak akan mungkin mengutuk orang yang benar. Tuhan tidak akan mungkin kemudian membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya Yesus tidak, Elohim tidak kemudian memenuhi syarat penyaliban terhadap Yesus, dan ternyata pun imam kepala mahkamah agama dan juga Yudas serta iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Lalu Yesus ini siapa yang menyalibkan? Bapa tidak mau, orang-orang Yahudi tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa. Berarti Yesusnya melenggang ke langit atau dia harus dibunuh dulu nih? Ayo. Elohim tidak menginginkan Yesus orang benar itu dikutuk. Dan ternyata Dari mana kau tahu Elohim tidak menginginkan dia mati? Dari mana, siapa bilang dia Elohim tidak menginginkan Yesus disalib? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti Keluaran dong, harus tergenapi. Bukan yang ada di Matius, bukan yang ada di Markus, bukan yang ada di surah-surah Paulus, bukan. Itu muncul belakangan, doktrin belakangan yang diajarkan oleh orang Roma demi untuk menyembah dewa-dewa mereka dengan menggunakan nama Yesus. Sekarang Elohim mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Mahkamah agama, orang Farisi, iblis, Yudas tidak berkuasa atas Yesus. Lalu yang menyalibkan Yesus siapa? Siapa yang menyalibkan Yesus? Atau jangan-jangan yang disalib itu bukan Yesus? Itu yang betul. Nah, ayo mikir kawan, mikir. Gunakan akal. Ayo. Sebentar. Ya silakan. Elohim tidak menginginkan Yesus disalib. Yang menginginkan itu adalah iblis. Sebentar. Tapi iblis tidak berkuasa. Jadi yang disalib ini jelas bukan Yesus. Subhanallah. Alaihi salam, Yesus alaihi salam. Atasmu keselamatan. Bukan kutuk seperti yang diajarkan oleh Romawi merambah sampai ke Indonesia. Ayo saudara-saudara muslim di bawah, kirimkan pujian kepada Yesus alaihi salam atasnya keselamatan, alaihi salam atasnya keselamatan, alaihi salam. Hosana, 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 hosana. Jadi 2000 tahun orang Kristen tertipu dengan menyembah pengganti Yesus di atas tiang salib. Ayo gunakan, lembutkan hatimu menerima kebenaran saudara. Jangan sombong, jangan angkuh terhadap kebenaran. Ya silakan. Apa mau ngomong apa lagi? Kira-kira Anda mau ngomong apa lagi? Anda ingin membantah Bible? Sebentar. Silakan. Ingat ya, satu hadiah dari saya, 1 Korintus 1 nomor 23. Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Kalian non-Yahudi, itu adalah satu kebodohan. Oke, saudara, waktu saya mau ibadah zuhur ini, saya anggap kita selesai dulu di sini. Insya Allah 15 sampai 20 menit kita akan mengudara kembali. Kalau Anda masih punya materi terkait dengan salib ini, karena ini ada sangat fundamental. Kalau salib ini ternyata kutuk dan salib ini bukan berkat, berarti saudara memuji iblis. Karena Tuhan ternyata mengutuk orang yang disalib, bukan memuliakan orang yang disalib, bukan memuji orang yang disalib, tapi Tuhan mengutuk orang yang disalib. Dengan kata lain, Anda menyembah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Al-Quran semakin benar dengan keadaan itu. Oke ya, saudara? Ada pesan sebelum kita bubar? Oke, sedikit. Satu sebentar, sepenggal kalimat aja. Iya, hanya iblis yang menginginkan agar orang-orang percaya mengingkari kematian Kristus. Karena hanya dengan darah Kristuslah dia diselamatkan. Dan kau pun cuma adalah kaki tangan iblis. Terima kasih. Mungkin saudara mau turun? Oke, baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin." Wahai manusia, kata Allah nih, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun hanya kepada pendusta-pendusta yang banyak berdosa. Oke, kita lihat tadi bagaimana dia melakukan framing. Hanya iblis lah, hanya iblis lah. Justru iblis kemudian dia sendiri mengakui tidak berhasil, tidak berkuasa terhadap Yesus. Karena memang Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Subhanallah. Iblis tidak berkuasa, berarti iblis tidak berhasil mencapai cita-cita untuk menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang salib. Ketika dia memutar balik bahwa yang dikutuk itu adalah orang yang suci, datang Islam membongkar itu semua. Tidak, berdasarkan Bible, berdasarkan Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Wow, ini pencapaian yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat muslim, ya, yang harus senantiasa kita galakkan, kita sampaikan, kita uraikan, besarkan dada. Kalau ada saudara Kristen yang masih keberatan, masih penasaran dengan tema ini, habis sholat zuhur sebentar, silakan Anda naik ke sini, saya akan buka kembali. Dan tolong gunakan akal. Jangan, ya framing boleh kayak tadi, framing boleh, silakan aja framing kayak gitu. Itu justru ditertawakan. Yang menertawakan juga itu adalah justru Kristen sendiri. Data sudah kita sajikan dan dia sudah mengiyakan. Iblis tidak berhasil, imam kepala tidak berhasil, mahkamah agama tidak berhasil, orang Farisi tidak berhasil, ahli kitab tidak berhasil. Gugur mereka kan? Yesus masih tetap tegak sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Tegak dia kan? Bagaimana dengan Elohim? Apakah Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Wow, ternyata tidak. Berarti baik Elohim tidak menginginkan terjadi penyaliban terhadap orang yang benar, tetapi iblis pun tidak berkuasa terhadap orang yang benar. Tapi penyaliban itu tetap aja ada. Berhenti disalib ini siapa? Yang dikutuk ini siapa? Ah, ini pertanyaan besar. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita ibadah dulu, kita sholat zuhur dulu. Habis ini insya Allah, kalau sahabat kita belum ingin berangkat ke tinjau lokasi dalam waktu dekat ini, mungkin habis asar atau apa gitu, kita lanjut kembali ya. Saya Bang Suma ada di Kota Makassar, senantiasa akan membimbing, mengarahkan semua teman-teman yang Islam maupun yang berencana untuk murtad karena mungkin ya pengaruh apalah gitu ya kan ya. Dengarkan kajian-kajian Bang Suma ketika dia Soloria. Kita akan fokuskan narasumber dari Kristen menuju kepada tema supaya tidak kemana-mana, tidak membias kemana-mana materi kita. Saya kira begitu sahabatku sekalian, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada siang hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman, khususnya kepada saudara kita Kristen yang ingin belajar. Oke, sebelum saya tutup, saya rapikan dulu YouTube-nya.